Ketentuan peralihan lainnya adalah seperti ini Bapak Ibu, bagaimana nanti angka kreditnya? Nah, angka kreditnya berarti silakan nanti ketika proses pada angka kredit yang lama gitu ya, itu silakan dibawa. Ya, jadinya yang dulu ini ditetapkan sebagai angka kredit jabatan fungsional guru sesuai dengan jenjang jabatannya, gitu ya. Kemudian untuk kebutuhan jabatan fungsional pengawas sekolah, pamong belajar dan penilik yang telah mendapatkan persetujuan menteri, dalam hal ini Menteri Menpan RB ya, ditetapkan sebagai kebutuhan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini mungkin nanti juga yang akan diatur lebih detail gitu ya, seperti apa mekanismenya nanti. Kemudian Bapak Ibu, ini juga masih terkait ketentuan peralihan bagi mereka yang posisinya adalah di bawah penata muda, pangkat penata muda golongan ruang 3A gitu ya. Bagi mereka yang belum memenuhi kualifikasi, dipersyaratkan kan kalau saat ini gitu ya adalah S1 atau D4 begitu ya. Ya, jadi tadi harus memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk duduk dalam jabatan fungsional guru pada jenjang ahli pertama paling lambat 1 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan gitu. Jadi Bapak Ibu, ini perlu diperhatikan ya bagi yang nanti perlu diidentifikasi, ada guru-guru gitu ya di bawah golongan ruang 3A begitu ya. Kemudian guru tersebut wajib memiliki kualifikasi pendidikan 10 tahun ya sejak Permenpan ini diundangkan, artinya berarti tahun 2034 terakhir ya untuk bisa memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau D4. Dalam hal guru tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sampai batas waktu yang ditetapkan sampai tadi 2034 ya, di Desember 2034, guru tersebut maka akan diberhentikan jabatan fungsionalnya dan tidak diberikan kenaikan pangkat. Jadi Bapak Ibu tadi di pantun saya sebutkan, yuk kita kawal transformasi ini. Artinya apa? Bapak Ibu harus mengawal terus ini ya. Jadi jangan sampai nanti proses perubahan nomenklatur ini gitu ya, Bapak Ibu ini ketinggalan nih, tertinggal, tidak ikut terangkut gitu ya perubahan nomenklaturnya begitu ya. Kemudian, nah inilah ketentuan penutup Bapak Ibu, tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Santi ya, bahwasanya untuk peraturan pelaksanaannya untuk saat ini masih berlaku sambil kita masih menunggu Bapak Ibu ya peraturan Juknis yang akan dikeluarkan oleh Kemendikbud. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi peraturan pelaksanaan dari baik itu jabatan fungsional guru Permenpan 16 tahun 2009 ya, jadi ada mungkin Permendikbudnya seperti itu ya. Kemudian ada peraturan menteri terkait yang jabatan fungsional penilik yang mungkin ada peraturan-peraturan Permendikbudnya, dan untuk yang jabatan fungsional pamong belajar maupun yang terkait pengawas sekolah ini masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini. Sehingga tadi Bapak Kasiman tadi menyampaikan bahwasanya tetap berlanjut, silahkan sampai tadi menunggu ketentuan teknisnya gitu ya. Karena dibatasi sampai 2 tahun ini, saya rasa rekan-rekan dari Kemendikdasmen ini sudah membuat timeline begitu ya sampai 2 tahun ini agar tadi itu tepat waktu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di prosesnya nanti secara timeline tadi kita ikuti saja Bapak Ibu, nanti kita tunggu Juknisnya mengatur seperti apa di teknisnya. Namun dengan demikian Permenpan masing-masing JF tadi gitu ya, 4 jabatan fungsional tadi itu sudah dicabut. Artinya apa Bapak Ibu? Sekarang ini kalau ada nih contohnya proses mau pengangkatan, mau masuk dalam jabatan fungsional pengawas sekolah, ada yang mau masuk ke jabatan penilik, pamong belajar ataupun pamong belajar gitu ya, itu sudah nggak boleh lagi karena Permenpannya sudah dicabut gitu. Jadi yang sudah existing lah, kita mengatur yang sudah existing begitu ya. Tapi orang yang mau masuk sudah nggak ada lagi gitu ya, sudah tidak diberlakukan lagi.